Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya bahwa semua Bapak Ibu, Saudara-saudara ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini ada kesempatan lagi bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong buka hati kami, jadikan hati kami bejana yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga itu boleh berbuah dan menjadi berkat bagi sesama kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-3 dan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, renungan kita pada saat ini di bawah tema mengeraskan hati. Kita harus tahu bahwa hati ini adalah merupakan pusat kehidupan manusia. Dari hatilah terpancar kehidupan seseorang. Oleh karena itu, apa yang akan kita keluarkan dari mulut kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu sesungguhnya itu adalah dari hati kita. Makanya penting sekali hati kita jaga melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat nats firman Tuhan ini, seakan-akan Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, karena dikatakan di situ, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Kita harus tahu masalahnya bahwa Firaun tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menyembah Allah mereka. Dia tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau Bapak Ibu nanti bisa membacakan dalam pasal-pasal yang ketiga, 4, dan 5, di situ kita melihat bagaimana Firaun ini tidak mengizinkan, tidak membiarkan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, menyembah, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Lalu, kenapa dikatakan di sini, tetapi aku mengeraskan? Ada pertanyaan, apakah Tuhan mengeraskan hati Firaun? Tunggu dulu Bapak Ibu. Kalau kita melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu baik, sangat baik, ya, penuh dengan keindahan, penuh dengan kerendahan hati. Pokoknya di dalam Kejadian pasal 1, 2 di situ kita melihat bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan sungguh sangat amat baik. Artinya bahwa tidak ada yang jelek, tidak ada yang angkuh, tidak ada yang sombong ketika Tuhan menciptakan manusia. Tetapi oleh karena keangkuhan manusia, oleh karena kesombongan, akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Maka sejak itulah manusia memilih jalannya sendiri, dan Tuhan juga membiarkan manusia memilih jalannya masing-masing. Tuhan tidak menjadikan manusia itu seperti patung, tetapi Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih apakah manusia mau hidup baik atau mau mengeraskan hati. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan manusia ini keras hati, ya. Tuhan tidak pernah menciptakan Firaun, ya, mengeraskan hatinya. Kenapa? Karena memang Tuhan ciptakan manusia itu sangat amat baik. Tapi kenapa pada akhirnya Firaun kita lihat di sini adalah keras hatinya? Oleh karena kesombongan, keangkuhan, oleh karena ingin dipuji, oleh karena ingin dipuja-puji dan tidak mau disaingi oleh siapapun, sehingga dia memiliki kekerasan hati yang luar biasa.
Dan kekerasan hati Firaun itu merupakan watak karakter seseorang. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap kita ya ada karakter kita masing-masing. Ada yang lemah lembut, ada yang baik, ada yang keras, ada yang sombong, ada yang angkuh ya. Dan kalau kita melihat Firaun di sini, karakternya adalah mengalami yang namanya kekerasan hati ya. Sikapnya adalah keras ya. Tidak mau dibimbing dan tidak mau diarahkan. Sehingga kalau kita melihat di situ adalah Firaun adalah sangat keras hati. Dari mana kita tahu bahwa Firaun ini adalah keras hatinya? Ya, ini adalah di dalam Keluaran pasal yang kelima, ayatnya yang kedua kita bisa melihat di situ Bapak Ibu, dikatakan, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Di sini kita melihat bahwa watak karakter Firaun adalah sangat keras. Ketika dia berkata, siapakah Tuhan itu? Ya. Artinya bahwa dia menganggap dirinya itu adalah pemimpin yang luar biasa pada saat itu. Tidak ada di atasnya. Tuhan saja tidak diakuinya. Sehingga dia berkata, siapa Tuhan itu? Dari sini kita mengetahui bahwa Firaun sangat keras hati. Ya. Lalu bahkan dikatakan di situ, tidak kenal aku Tuhan itu. Ya. Dia berkata bahwa aku tidak mengenal Tuhan. Ya. Karena dia menganggap bahwa dia ini adalah paling hebat. Dia ini paling berkuasa di Mesir pada saat itu. Bahkan juga mungkin dia merasa bahwa dia yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, bahkan di dunia ini. Sehingga dia berkata, aku tidak kenal Tuhan. Bahkan dia berkata, aku tidak membiarkan umat Tuhan, bangsa Israel itu pergi menyembah Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Firaun adalah sangat keras hatinya. Bukan Tuhan yang mengeraskan hatinya, tetapi karakter watak Firaun sendiri itulah yang keras. Nah, karena Tuhan tahu bahwa Firaun ini tidak mau diarahkan, tidak mau dibimbing, tidak mau dinasehati, tidak mau mendengarkan Tuhan lagi dalam hidupnya. Akhirnya Tuhan pakai ini, kekerasan hatinya itu untuk tetap teguh dalam pendiriannya pada waktu itu. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-13 di situ kita melihat, tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mendengarkan mereka keduanya. Siapa mereka keduanya di sini adalah Musa dan Harun. Musa dan Harun dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir supaya mereka mengenal dan menyembah Allah yang hidup. Yang kita kenal sekarang adalah Yesus Kristus. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun akhirnya karena tidak mendengarkan apa yang disampaikan Musa padanya. Ya. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ketiga di situ lagi, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun Firaun mengeraskan hatinya, namun karena kasih Allah yang luar biasa ini, karena Allah ini adalah Allah yang kasih, akhirnya dia memberikan kesempatan kepada Firaun untuk bertobat ya. Akhirnya dia mengadakan mujizat-mujizat. Ada begitu banyak mujizat yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel, bahkan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, bahkan di tengah-tengah kehidupan orang Mesir. Tetapi karena Firaun sudah keras hati, akhirnya tidak mau bertobat, tidak mau berubah ya. Akhirnya Tuhan mengeraskan hatinya ya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang harus kita ambil dalam renungan pada malam hari ini? Sesungguhnya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Ada waktu, ada masanya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Tuhan juga memberikan kesempatan kepada
Firaun untuk bertobat, sehingga ada tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga sampai ke-10. Tuhan memberikan kesempatan itu supaya Firaun bertobat, supaya Firaun berubah. Tapi kenyataannya Firaun juga tidak berubah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini artinya bahwa Firaun sangat mengeraskan hatinya. Nah, ketika kita menerima dan memberikan hati kita diperbaharui oleh Tuhan, maka janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Gampang saja kita hanya percaya kepada Dia, maka kita akan memperoleh kekekalan, kita akan memperoleh sukacita, kebahagiaan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan mengeraskan hatimu pada saat ini, tapi relakan hatimu diperbaharui oleh Roh Kudus. Relakanlah hatimu untuk diperbaharui, bertobat secepatnya. Kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita untuk bertobat, dan berikanlah dirimu untuk diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita menerima kasih Allah itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan sanggup mengubah hati kami yang keras. Tuhan sanggup membuat kami bertobat asalkan kami mau merelakan hati kami diperbaharui oleh Allah, supaya kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan ini kami boleh pergunakan untuk bertobat. Kami boleh pergunakan untuk memperbaharui hidup kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami Tuhan, Engkau berkati pemerintahan kami, Engkau juga memberkati gereja-gereja Tuhan pada saat ini. Anak-anak Tuhan, biarlah hidup kami sebagai umat-Mu berkenan di hadapan Tuhan, karena ada janji Tuhan bagi kami orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu mempunyai hidup yang berkelimpahan, dan tidak ada seorang pun yang merebut kami dari kasih Allah, dan kami mengaminkan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah syukur doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.